Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Pemilu. Disilahkan. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Erna Kasbiah SAG MSI. Yang kami hormati, anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Insinyur Iwan Setiawan MP, Bapak Azhar Ridani SHI MIP, Bapak Nurholis Majid MPD, dan Bapak Aris Mardiono SOS. Yang kami hormati, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Teguh Dahsya Kusuma Putra MAP. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu pejabat struktural serta seluruh staf di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Dan yang kami banggakan, Bapak Ibu Bawaslu Kabupaten Kota, serta peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat
Atas terpilihnya sahabat Bawaslu menjadi peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam rangka mengikuti pembukaan pembelajaran Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini Senin tanggal 4 Mei 2020. Segera dimulai. Laporan Panitia Pelaksana oleh Kepala Subbagian Pengawasan oleh Ibu Dewi Mulyani SSI. Kepada Ibu dipersilahkan. Laporan Panitia Pelaksana Pembukaan Pembelajaran SKPP Daring di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Dasar kegiatan. 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. 2. Surat Edaran Bawaslu RI nomor 0261-PM.01.00.4.2020 tentang pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif 2020 dengan metode online. Tujuan kegiatan. 1. Peserta atau anak didik SKPP diharapkan mampu menjadi pengawas partisipatif dan menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu secara partisipatif di daerahnya masing-masing. 2. Diharapkan program ini dapat berkesinambungan dan menjadi model pengawasan pemilu partisipatif yang dapat dilaksanakan pada pemilu-pemilu selanjutnya. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam pengawasan pemilu dalam seluruh tahapannya. Nama kegiatan. Nama kegiatan ini adalah Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dalam Jaringan atau disingkat dengan SKPP Daring. Waktu pelaksanaan. 1. Pendaftaran peserta dan seleksi dari tanggal 1 sampai 30 April 2020. Kedua, pembelajaran audiovisual 5 Mei sampai 31 Mei. Ketiga, diskusi daring 1 Juni sampai 15 Juni. Dan terakhir, ujian daring 17 Juni sampai dengan 30 Juni 2020. Peserta kegiatan. Peserta kegiatan SKPP Daring di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan ini berjumlah 185 orang berasal dari unsur lapisan masyarakat yang telah memenuhi syarat. Penutup. Demikian laporan kegiatan ini kami sampaikan. Dimohon dengan hormat kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan untuk kiranya dapat memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan SKPP Daring se-Kalimantan Selatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pembukaan SKPP Daring oleh anggota Bawaslu Republik Indonesia, Bapak M. Afifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang kita hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi dan jajaran sekretariat yang mendukung kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, yang saya cintai, para peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring seluruh Indonesia. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan yang baik ini kita semua bisa dipertemukan secara online, secara daring dalam pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Kegiatan ini merupakan salah satu inovasi, salah satu inisiatif dari Bawaslu untuk lebih mendekatkan antara Bawaslu dengan sahabat sekalian yang berminat menjadi kader pengawas partisipatif. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu sekalian, sahabat Bawaslu sekalian,
Bawaslu punya kewenangan pencegahan, punya kewenangan pengawasan, dan juga punya kewenangan penindakan. Dan dalam konteks ini, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif adalah bagian dari upaya yang dilakukan Bawaslu untuk mengajak, untuk melibatkan masyarakat, anak muda, dan semua pihak untuk terlibat dalam program pengawasan partisipatif di wadah Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Kenapa kegiatan ini kita lakukan secara daring? Sebagaimana kita tahu bahwa saat ini sedang berlangsung pandemi COVID-19, dan saya kira anak muda di Indonesia sudah sangat familiar dengan teknologi informasi, dengan daring untuk aktivitas-aktivitas keseharian. Oleh karena itu, jalan ini kami tempuh. Bawaslu mengambil langkah untuk kemudian menginisiasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif SKPP yang tadinya konvensional menjadi daring atau online. Harapan kami dengan metode seperti ini, semakin banyak pihak yang terlibat, semakin cepat informasi bisa kita sampaikan. Kita berharap SKPP daring ini pada saatnya menjadi media pembelajaran buat sahabat sekalian yang sudah mendaftar dan bergabung di SKPP ini. Akan ada banyak sekali komisioner atau anggota Bawaslu Provinsi yang menyampaikan materi-materi terkait kewenangan Bawaslu. Akan ada banyak sekali para pegiat pemilu yang kita juga bisa berdiskusi, kita bisa belajar bersama, dan pada saatnya kita bisa berdialektika, saling menyemangati, saling belajar apa itu kewenangan Bawaslu, apa yang bisa kita lakukan. Dari sisi kami di Bawaslu, harapan kami Sekolah Kader Pengawas Partisipatif daring ini kemudian memunculkan, melahirkan aktor-aktor pengawas partisipatif menjadi mata dan telinga kita, menjadi partner kita, dan pada saat yang sama sahabat Bawaslu sekalian mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kepemiluan, ilmu pengetahuan tentang pengawasan pemilu. Sekali lagi, atas nama Bawaslu RI, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas partisipasi sahabat Bawaslu sekalian dalam Sekolah Kader Pengawas Partisipatif atau SKPP daring yang hari ini mulai kita gelar. Harapan kami, ilmu pengetahuan yang kita dapatkan nanti bermanfaat buat sahabat Bawaslu sekalian. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf jika dalam proses-proses pembelajaran ada hal yang kurang, ada sesuatu yang kurang berkenan, sekiranya bisa dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus membuka Sekolah Kader Pengawas Partisipatif tahun 2020 secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Erna Kaspia SAG MSI. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih pembawa acara. Sebelum saya membuka seperti biasa, saya persilahkan terlebih dahulu kawan-kawan anggota Bawaslu lainnya untuk menyampaikan sambutan dan arahannya. Untuk yang pertama kepada Bapak Iwan Setiawan, dipersilahkan untuk menyampaikan sambutan. Silakan Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita bersama. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Bu Erna Kaspia, Pak Aris Mardiono, Pak Ahjaridani, dan Pak Nurholis Majid. Yang kami hormati juga
Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalsel, Pak Dasa, seluruh staf para Kabak, Kasubag Bawaslu Provinsi Kalsel, dan yang selalu kami banggakan, kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Kota beserta Polsek, serta yang kami cintai peserta SKPV daring yang berkesempatan hadir pada acara pembukaan SKPV daring hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini membawa manfaat bagi kita, terutama untuk meningkatkan pengawasan partisipatif. SKPV daring ini adalah salah satu bentuk atau salah satu bagian dari pengawasan partisipatif. Oleh karena itu, kami berharap kepada peserta SKPV daring ini untuk lebih aktif, lebih bersemangat, dan betul-betul menjiwai apa yang dilakukan dalam kegiatan SKPV. Harapan kami selanjutnya, apapun nanti yang dihasilkan, setidak-tidaknya ada usaha dari kita ya, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Ya. Dan harapan kami juga, mudah-mudahan setelah pandemi COVID-19 ini mereda, kita dapat bertatap muka ya, untuk lebih menyemangati kita bersama dalam melakukan pengawasan partisipatif. Terima kasih kepada semua pihak yang telah melakukan upaya hingga hari ini Bawaslu Kalsel bisa mewujudkan kegiatan program SKPV daring ini. Kepada semua pihak, sekali lagi terima kasih. Dan mudah-mudahan kita selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu disehatkan badan dan lahir. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala mabak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, yang saya hormati para pimpinan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, yang saya hormati Bapak Kepala Sekretariat, para Kabak, Ibu Bapak Kasubag, dan pimpinan atau ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan, dan para peserta sekolah, kader, pengawas pemilu partisipatif yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita dapat melakukan satu kegiatan penting, pembukaan sekolah kader pengawasan partisipatif, di mana Bawaslu Republik Indonesia telah mencanangkan beberapa kader partisipatif yang nanti tugasnya adalah untuk mengawal pemilu maupun pemilihan kepala daerah di setiap provinsi dan di setiap kabupaten kota. Salam dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja kami berharap bahwa dengan sekolah kader pengawasan partisipatif ini mendorong para kader yang nanti mengikuti program ini dapat aktif melakukan
suatu proses pengawasan pemilu yang mandiri. Karena sebelumnya program ini belum ada. Sebelumnya kita hanya melaksanakan sosialisasi yang diharapkan ada kesadaran dari masyarakat untuk mengawal proses demokrasi ini. Sekarang tentu saja programnya berbeda. Kalau dulu sosialisasi, sekarang lebih diintensifkan, lebih dimaksimalkan, lebih pada upaya memberikan kapasitas yang mendalam atau yang mumpuni atau secara komprehensif itu dapat dimiliki oleh para kader. Diistilahkan sekolah itu, ya kader ini betul-betul nanti akan menjadi penerus bagi para anggota Bawaslu kabupaten kota atau Bawaslu provinsi sekalipun. Atau nanti jenjangnya bisa ke Bawaslu Republik Indonesia. Meskipun karirnya bisa saja nanti berawal dari proses perkaderan partisipatif ini. Nanti bisa mengikuti rekrutmen pengawas TPS. Nanti jenjangnya lebih tinggi lagi bisa mengikuti pola rekrutmen pada pengawas kelurahan atau desa sampai nanti jenjang yang ke lebih tinggi. Itulah yang nanti kita harapkan. Sehingga kader-kader ini memberikan penguatan-penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka untuk mengawasi proses demokrasi kita atau proses pemilu ini di setiap tahapan pemilu. Karena kita berbeda Ibu sekalian, para kader sekalian, berbeda dengan kegiatan-kegiatan partisipasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Partisipasi yang dikawal oleh Komisi Pemilihan Umum, dia partisipasi pengawalan pada proses kegiatan-kegiatan di TPS saja. Namun, kegiatan partisipasi pengawas pemilu ini mulai dari awal tahapan. Nanti para kader bisa melakukan proses pengawasan atau pemantauan mandiri itu di awal tahapan. Misalnya pada waktu rekrutmen penyelenggara pemilu. Lalu kemudian yang kedua pada saat misalnya pendaftaran data pemilih. Lalu kemudian tahapan pencalonan, tahapan kampanye, tahapan masa tenang, tahapan pemungutan penghitungan suara, tahapan rekapitulasi, sampai nanti ya para kandidat atau para calon itu dilantik. Dan Ibu Bapak sekali bisa mengawal dari awal tahapan itu. Itulah yang kami harapkan dalam sebuah proses program ini. Sehingga Ibu Bapak sekalian outputnya nanti bisa menjadi kader pengawas pemilu yang cerdas partisipatif. Kalau kemudian atau jika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, Ibu Bapak sekalian lebih aktif untuk menyampaikan laporan kepada pengawas pemilu. Nah, disitulah hadir ya para kader-kader yang handal ini. Setelah proses kaderisasi ini berlangsung, banyak materi-materi yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber. Misalnya salah satunya adalah apa yang dimaksud dengan pemilu, apa yang dimaksud dengan pemilihan kepala daerah, apa yang dimaksud dengan badan pengawas pemilu, apa yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum. Itu adalah materi-materi dasar tentu saja yang harus dimiliki oleh para kader-kader pengawasan partisipatif. Semoga kita semua diberikan kemudahan ya di bulan Ramadan ini, terutama dalam menjalankan ibadah, ya, meskipun di tengah-tengah COVID-19 ini, ya kegiatan-kegiatan atau rutinitas kita itu tidak berubah sekalipun. Jadi rutinitas kita ini tetap kita laksanakan, meskipun tahapan pemilu ditunda. Nah, di tengah ditunda-tundanya proses pemilihan kepala daerah, maka tentu saja
kegiatan sekolah kader partisipatif ini menjadi andalan bagi kita. Marilah kita bersama-sama belajar dalam rangka untuk mensukseskan proses demokrasi atau pemilu di tahun 2020. Kita tahu ditundanya tahun 2021 atau 2022. Nanti kita akan menunggu arahan dari pemerintah. Sekian, itu saja yang dapat kami sampaikan dalam sambutan pembukaan sekolah kader pengawasan partisipatif ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mewujudkan pemilu ini atau demokrasi ini menjadi pemilu atau demokrasi yang bukan hanya pemilu yang prosedural, tapi pemilu yang substansial. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Saya GR aja merasa disuruh bicara, nggak dengar soalnya tadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak suaranya? Nggak ya? Suaranya masuk nggak? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama ba'du. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan, Bu Erna, anggota Bawaslu Kalimantan Selatan, Pak Iwan, Pak Aldo, Pak Aris, dan juga Pak Nurholis Majid, Mbak Kasek dan jajaran struktural, Kabak Kasubag, dan juga yang sama-sama kita banggakan Bawaslu Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Alhamdulillah pagi ini kita bisa silaturahim lewat daring dalam rangka pembukaan SKPP. Saya tidak dalam konteks sambutan. Saya ingin memperlakukan sama semua daerah sebisa mungkin disapa untuk menyemangati kegiatan yang memang bagian dari inovasi, bagian dari adaptasi terhadap situasi yang sama-sama kita tidak inginkan, yaitu wabah COVID-19. Bapak Ibu sekalian, SKPP daring ini adalah bagian dari upaya kita untuk memaknai kewenangan kita, yaitu pengawasan yang diterjemahkan ke dua ranah, pencegahan dan tindakan. Pencegahan dilakukan dengan banyak hal, sosialisasi termasuk merekrut kader-kader pengawas pemilu. Harapan kita, dan kita semua juga terkaget-kaget sebenarnya dengan animo yang sangat tinggi. 20.000 serta ini kemeriahannya mirip dengan kemeriahan yang mau ikut kartu prakerja itu. Metodenya mirip-mirip saja, pelatihannya mirip-mirip saja. Bahkan di kita kalau tidak mengikuti slide materi-materi yang sudah disiapkan itu akan terancam tidak lulus karena ada scoring standar yang sama-sama kita buat. Nah, tentu dalam konteks ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya ke jajaran Bawaslu Kalsel, Bapak Ibu di Kabupaten Kota. Ini sama sekali bukan kami ingin menambah beban pekerjaan di tengah puasa dan pandemi corona, bukan. Ini harus kita niati dengan niat baik untuk memperluas jaringan partisipatif. Kita maknai dengan ibadah di bulan puasa. Dan saya berharap kegiatan ini berjalan lancar, besok akan mulai pembelajaran. Kita harus meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan adalah memang niat baik kita untuk kebaikan pengawas, sehingga nantinya ketika tahapan sudah berjalan, kita semakin siap dan semakin punya jaringan yang sudah siap melakukan kerja-kerja bersama. Terakhir saya ingin menyampaikan, program SKPP ini Bapak Ibu sekalian adalah program yang masuk dalam RPJMN. Jadi semua departemen lembaga negara punya program yang masuk rencana pembangunan jangka menengah atau program prioritas nasional Presiden Jokowi. Jadi secara teknis kegiatan ini tidak hanya dimonitor oleh internal kita, tetapi juga dimonitor oleh Bappenas. Bahkan
alokasi anggaran itu disupport juga oleh Bappenas. Karena situasi saat ini, maka semua anggaran SKPP juga nggak bisa kita pakai. Kita memakai anggaran dari sosialisasi. Tidak boleh kita berhenti hanya karena urusan teknis. Karena begitu mau merubah alokasi SKPP, kita harus berkoordinasi dan seusulan bersama dengan Bappenas. Dan yang paling penting juga bahwa sebenarnya upaya atau program Bappenas bersama kita ini adalah hanya di 15 provinsi untuk tahun ini. Tapi karena ini kita lakukan secara daring, maka kita mengambil sikap untuk terbuka bagi semua daerah, semua provinsi, semua kabupaten kota yang ada orang kader yang minat untuk bergabung dalam kader pengawasan partisipatif, kita persilahkan. Harapan saya ikhtiar ini kemudian menambah kerja-kerja baik kita dan menambah nanti legasi kita untuk ke depan kita semua punya jajaran kader pengawas partisipatif. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya sudah dari Maluku Utara tadi, kemudian dari Sumatera Selatan, ini Kalsel. Nah, segera setelah ini saya akan ke Kepri. Hanya untuk menyapa seperti ini. Menyemangati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Saya undur diri, mohon pamit. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahumma fiq lakum barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung live ya. Untuk memberikan arahan Pak Aris Mardiono, dipersilahkan. Atas boleh Pak Aris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Bu Erna Kasfiah, Pak Nurholis Majid, anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Pokja SKPP, Pak Iwan Setiawan yang work from home, anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Divisi SDM Organisasi, yang tadi sudah memberikan arahan, dan juga Pak Azhar Ridani, anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Korbit Penanganan Pelanggaran, yang juga work from home. Ya alhamdulillah, karena rumah dekat bisa ke kantor, saya dapat panggung Pak Iwan, dapat podium. Ya, sejatinya pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah itu adalah hak dari warga negara. Karena pemilu maupun pemilihan adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil dan juga pemimpinnya dalam periodisasi 5 tahun. Maka untuk menjaga kedaulatannya tidak disalahgunakan, suaranya untuk memilih orang yang berdasarkan pilihan rasional yang terbaik, tidak dikalahkan dengan praktik-praktik curang, tidak dikalahkan dengan manipulasi, maka perlu kesadaran dari publik untuk mengawal proses pemilihan maupun pemilu dari awal sampai penghitungan dan penetapan calon terpilih itu tumbuh kesadaran. Karena selama ini kesadaran terhadap mengawal proses pemilu dan pemilihan masih dilembagakan kepada Bawaslu, maka ke depan harapannya pengawasan itu diambil perannya oleh publik. Untuk itu Bawaslu memulai untuk menumbuhkan kesadaran terhadap
pengawalan proses pemilihan dan pemilu melalui sekolah kader pengawasan partisipatif. Mengingat kondisi pandemi virus corona yang terjadi di negara kita juga, maka Bawaslu RI dengan kreativitasnya bisa melaksanakan SKPP melalui daring. Ya alhamdulillah, justru kami bersyukur. Kalau tadi Pak Apip minta maaf karena memberi beban kepada kami tambahan, justru kami bersyukur. Karena di tengah kondisi seperti ini, kami masih bisa aktif. Aktif dalam artian bisa terkoneksi dengan pihak luar. Karena selama ini kita Zoom meeting, rapat dengan internal. Nah sekarang kita justru bisa connect dengan adik-adik, para peserta sekolah kader pengawasan yang tentunya dengan semangat tinggi untuk bisa berpartisipatif dalam proses pengawalan pemilu dan pemilihan yang sekarang kita hadapi. Saya ucapkan selamat kepada 185 peserta yang sudah lulus seleksi awal, yang selanjutnya akan mengikuti proses berikutnya. Saya titip pesan kepada adik-adik supaya ini diikuti dengan serius, karena akan banyak wawasan yang adik-adik peroleh terkait dengan praktis pelaksanaan pemilunya, pemilihannya, dan juga pengawasannya seperti apa, dan hukum-hukum pemilu penegakan hukumnya seperti apa, dan peran masyarakat dalam proses pengawasan yang kemudian bisa ditindaklanjuti dalam penanganan pelanggaran seperti apa. Maka step-step setiap topik yang disiapkan oleh Bawaslu RI sejatinya adik-adik baca, dengar, lihat, tonton, resapi, yang kemudian nanti harapan kami banyak yang kader-kader di Kalsel yang lulus, yang mendapat sertifikat, yang nantinya bisa menebarkan virus positif kepada publik di sekitarnya, sehingga lebih banyak lagi kesadaran publik terhadap pentingnya mengawal proses demokrasi, dalam hal ini pelaksanaan pemilihan dan pilkada. Selamat, sukses, tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan mudah-mudahan peserta memperoleh hal baik dari SKPP daring ini. Sekian, salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Pak Nurhalis Majid, disilakan. Ngalih berpender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Erna selaku Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Aris Mardiono, Pak Iwan Setiawan, Pak Asyari Ridani, Pak Sekretaris, Pak Kabak, dan Ibu Kasubag yang saya hormati, staf yang hadir di kantor hari ini. Yang saya cintai adik-adik yang kader pengawas partisipatif Bawaslu. Kalau kita memaknai kader itu dalam konteks bahasa Yunani adalah bingkai, atau konteksnya adalah frame. Frame itu artinya pemahaman terhadap konsep-konsep pergerakan, konsep-konsep terhadap pemahaman organisasi di Bawaslu, tata kelola di Bawaslu, tata kelola mekanisme pemilu dan demokrasi menjadi frame pandangan kita. Kader itu terbagi menjadi beberapa. Masyarakat adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan umum terhadap proses pemilu, serta bagaimana menjadi pengawas pemilu, pengawasan kepemiluan. Sedangkan kader adalah orang-orang pilihan yang mewakafkan dirinya, mengkhidmatkan dirinya, bersungguh-sungguh untuk memahami dirinya
terhadap proses pemilu, terhadap proses pengawasan, bagaimana bisa mengantarkan proses pemilu ini dengan baik dan benar. Jadi adik-adik bagian dari masyarakat yang secara rela, ikhlas, mewakafkan dirinya untuk berjuang dalam menegakkan keadilan pemilu. Dan disinilah titik tonggak bahwa kehadiran adik-adik itu dalam rangka, sahabat-sahabat semua dalam rangka untuk menegakkan keadilan pemilu. Jadi mari bersama-sama kita kawal pemilu kepala daerah nantinya dalam wadah bingkai kader di Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif kali ini. Saya harapkan semuanya itu di-download materi yang diberikan, dipelajari, difahami, dimengerti. Karena di situ akan memberikan banyak ilmu tentang bagaimana menjadi seorang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Iwan Setiawan, Pak Haji Haridani, yang bergabung melalui Zoom. Hadir di sini Pak Aris Mardiono dan juga Pak Nurhalis Majid, serta kawan-kawan ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan. Yang saya hormati juga Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, serta Bapak Ibu Korsek Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan yang berhadir pada hari ini, serta yang saya hormati, cintai dan banggakan adik-adik peserta SKPP daring yang sudah bisa bergabung di kesempatan kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dalam kondisi sehat walafiat, dan tak lupa pula sholawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana yang disampaikan oleh kawan-kawan sebelumnya bahwa COVID-19 ini tidak menghentikan langkah Bawaslu untuk tetap melakukan pendidikan pengawasan partisipatif. Salah satunya adalah dengan cara membuka seluas-luasnya program SKPP daring kepada masyarakat. Dan kita tahu bahwa sebelumnya SKPP ini hanya ada di 15 provinsi se-Indonesia. Tetapi dengan bisa dilaksanakan secara daring, maka dibukalah untuk seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi SKPP ini merupakan sarana pendidikan untuk para pemilih, untuk masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah, supaya kita mampu mewujudkan pemilu yang lebih baik. Nah, jadi Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kegiatan ini yang dilaksanakan secara bertahap, jadi ada beberapa tahapan nantinya yang akan diikuti oleh peserta SKPP. Yang pertama kemarin sudah dilalui oleh kawan-kawan, yaitu tahapan pendaftaran. Untuk di Kalimantan Selatan,
terdaftar itu ada 220 peserta. Namun setelah dilakukan verifikasi oleh kawan-kawan kabupaten kota, memastikan bahwa kawan-kawan yang terlibat adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta, maka masuklah 185 peserta yang memenuhi syarat. Ada 35 peserta yang mendaftar yang tidak bisa melanjutkan prosesnya. Nah, bisa jadi karena ganda ada 2 kali yang mengklik untuk mendaftar, jadi hanya 1 yang dimasukkan. Ada juga yang mereka adalah penyelenggara pemilu. Selebihnya ada yang tidak memenuhi syarat usia lebih dari 30 tahun atau lebih muda dari 17 tahun. Nah, saya mengapresiasi kawan-kawan, adik-adik yang bisa bergabung di sini. Mudah-mudahan bisa meneruskan langkah ini sampai nanti selesai program dan mendapatkan sertifikat. Lalu tahapan selanjutnya nanti adik-adik setelah ini adalah mengikuti pendidikan audiovisual. Jadi mendownload semua materi yang diberikan oleh Bawaslu RI lalu mempelajarinya, kemudian bisa bertanya dan berdiskusi langsung di sana. Saat ini juga kawan-kawan kabupaten kota sudah membentuk WA Group sehingga adik-adik kader bisa langsung bertanya dengan kawan-kawan komisioner ataupun staf di Bawaslu Kabupaten Kota masing-masing. Nanti di bulan Juni akan ada diskusi daring. Jadi kita akan ada diskusi bersama Bawaslu Provinsi dan juga Pokja. Jadi ada Pokja SKPP untuk Provinsi Kalimantan Selatan itu beranggotakan staf sekretariat, kemudian komisioner Bawaslu Provinsi dan juga pihak eksternal yang merupakan para ahli hukum, akademisi yang memahami terkait dengan kepemiluan. Ini upaya untuk menguatkan wacana atau pemahaman adik-adik nanti dalam hal berdiskusi dalam diskusi daring. Nah, setelah melewati diskusi daring, nanti kawan-kawan akan masuk dalam tahap ujian daring. Nah, di ujian daring nanti juga akan dilihat kemampuan adik-adik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bawaslu RI. Nah, baru terakhir akan ada sertifikat yang diserahkan kepada adik-adik peserta yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pengawas partisipatif yang bersertifikat. Nah, demikian beberapa tahapan, mudah-mudahan kegiatan ini memang betul-betul mampu memberikan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi atau menjadikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kami Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sangat mengapresiasi peran serta kawan-kawan. Jadi kami berharap ini diteruskan untuk terus aktif memantau perkembangan terkait dengan SKPP daring ini. Bapak Ibu, hari ini besok akan dimulai, akan disampaikan terkait dengan materi apa saja yang akan dipelajari oleh adik-adik semua dalam sekolah kader pengawas partisipatif ini. Jadi hari ini kita buka bersama pembukaan sekolah kader pengawasan partisipatif ini. Jadi dengan mengucapkan, mungkin langsung saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan sekolah kader pengawasan partisipatif atau SKPP daring se-Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi kita buka. Bapak Ibu, ini bagian dari ijtihad dari Bawaslu. Mudah-mudahan ijtihad ini berdampak positif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Kita mencoba berupaya semaksimal mungkin agar pemilu atau pilkada yang terlaksana nanti terlaksana secara bermartabat. Jadi keberadaan Bawaslu, keberadaan masyarakat yang ikut melakukan pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu jelas terlihat dampaknya. Nah, dengan demikian besok akan kita mulai pembelajaran. Semangat, tetap jaga kesehatan.
Dan ingat kalau keluar rumah gunakan aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, pakai masker, cuci tangan, dan jangan untuk wilayah-wilayah yang sudah menerapkan PSBB, harap diperhatikan betul-betul arahan dan himbauan untuk kita bisa menghentikan penyebaran COVID-19 nantinya. Baik, bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ahmad Syaridin, Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Kepada Saudara Ahmad Syaridin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, marilah bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman. Pada hari ini di Gedung Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, kami hendak menyelenggarakan acara pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dalam Jaringan. Dengan memohon ridha dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, waj'alni minas shalihin, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah acara pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif tahun 2020. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila selama mengikuti acara terdapat kesalahan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.